Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yunita Warkor, NIM B1912048. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul vakum ekstraksi. Pengertian vakum ekstraksi menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2005 mengatakan bahwa persalinan ekstraksi vakum adalah persalinan buatan. Bayi dilahirkan dengan menarik ekstrak vakum yang ditetapkan pada kepalanya. Indikasi dan kontraindikasi vakum ekstraksi. Indikasi ibu yang pertama, kekuatan ibu menurun, yang kedua dekon tingkat 1, yang ketiga tekanan darah naik, yang keempat tidak kuat mengejan, yang kelima adanya kenaikan suhu, dan indikasi janin, indikasi waktu. Kontraindikasi vakum ekstraksi, yang pertama adalah ibu yang menderita ruptur uteri membakat dan ibu yang tidak boleh mengejan. Kemudian kontraindikasi janin, malpresentasi kepala janin, dahi, muka, bokong, puncak kepala menyusul, bayi prematur, gawat janin, dan capur subcutaneum yang sudah membesar. Syarat-syarat vakum ekstraksi. Yang pertama, pembukaan lengkap. Yang kedua, penurunan kepala janin. Yang ketiga, presentasi kepala janin aterm, TBJ lebih dari 2.500 gram. Yang keempat, cukup bulan. Yang kelima, tidak ada kesempitan panggul. Yang keenam, kepala sudah masuk pintu atas panggul. Yang ketujuh, anak hidup dan tidak gawat janin. Yang kedelapan, kontraksi baik. Yang kesembilan, ibu kooperatif dan masih mampu untuk mengejan. Yang ke-10, ketuban sudah pecah. Yang ke-11, analgesia yang sesuai. Yang ke-12, kandungan kencing ibu kosong. Alat-alat prosedur vakum ekstraksi. Yang pertama, alat yang digunakan dalam ekstraksi vakum adalah satu buah vakum yang dengan manometer. Yang kedua, beberapa mangkuk dengan diameter 30, 40, 50, dan 60 mm. Kemudian selang karet, rantai besi, pompa tangan, alat penarik khusus. Teknik pemasangan. A. Tindakan. Instruksikan kepada asisten untuk menyiapkan ekstraktor vakum dan pastikan petugas dan persiapan untuk menolong bayi sudah tersedia. Yang berikut, lakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan terpenuhinya persyaratan ekstraksi vakum. Kemudian, masukkan tangan ke wadah yang mengandung larutan klorin 0,5%. Pemasangan mangkuk vakum ekstraksi. Yang pertama, masukkan mangkuk vakum melalui introitus vagina secara miring dan setelah melewati introitus, pasangkan pada kepala bayi. Dengan jari tengah dan telunjuk tahan mangkok pada posisinya, dan dengan jari tengah dan telunjuk tangan lain melakukan pemeriksaan di sekeliling tepi mangkuk untuk memastikan tidak ada bagian vagina atau porsio yang terjepit antara mangkuk dan kepala. Setelah hasil pemeriksaan baik, keluarkan jari tangan pemeriksaan dan tangan penahan mangkuk tetap pada posisinya. Pompa hingga tekanan skala 10 silastik kurang 2 setelah 2 menit dan naikkan hingga skala 60 silastik kurang 6. Tunggu 2 menit. Sambil menunggu his, jelaskan pada pasien bahwa pada his puncak pasien harus mengedan sekuat dan selama mungkin. Penarikan vakum ekstraksi. Pada fase puncak dari his, minta klien untuk mengedan secara simultan. Lakukan penarikan dengan pengait mangkuk dengan arah sejajar lantai. Yang kedua, bila belum berhasil pada tarikan pertama, ulangi lagi pada tarikan kedua. Yang ketiga, si box siput berada di bawah sinusitis. Arahkan tarikan ke atas hingga aliran berturut-turut dahi, muka, dan dagu. Keuntungan dan kerugian dari vakum ekstraksi. Yang pertama, keuntungan. Mangkuk dapat dipasang untuk waktu kepala masih agak tinggi atau kurang, dengan demikian mengurangi frekuensi seksio sesar. Kemudian yang kedua, tidak perlu diketahui posisi kepala dengan tepat, mungkin dapat dipasang pada belakang kepala, samping kepala, maupun dahi. Yang ketiga, mangkuk dapat dipasang meskipun pembukaan belum lengkap.
misalnya pada pembukaan 8-9 cm untuk mempercepat pembukaan. Kerugian vakum ekstraksi. Yang pertama, memerlukan waktu lebih lama untuk pemasangan mangkuk sampai dapat ditarik relatif lebih lama daripada forceps. Yang kedua, kelainan janin yang tidak segera terlihat. Yang ketiga, tidak dapat digunakan untuk melindungi kepala janin. Hal-hal yang harus diperhatikan dari vakum ekstraksi. Yang pertama, mangkuk tidak boleh dipasang pada ubun-ubun besar. Yang kedua, penurunan tekanan harus berangsur-angsur. Yang ketiga, mangkuk dengan tekanan negatif tidak boleh dipasang lebih dari 1/2 jam. Yang keempat, penarikan waktu ekstraksi yang dilakukan pada waktu ada his dan ibu mengejan. Yang kelima, apabila kepala masih agak tinggi, sebaiknya dipasang mangkuk yang terbesar. Yang keenam, mangkuk tidak boleh dipasang pada muka bayi. Yang ketujuh, vakum ekstraksi tidak boleh dilakukan pada bayi prematur. Kegagalan dan penyebab kegagalan dari vakum ekstraksi. Yang pertama, kegagalan. 1. Ekstraksi vakum dianggap gagal jika kepala tidak turun pada tarikan, jika tarikan sudah 3 kali dan kepala bayi belum turun, atau tarikan sudah 30 menit. Yang berikut, mangkuk lepas pada tarikan pada tekanan maksimum. Yang kedua, setiap aplikasi vakum harus dianggap sebagai ekstraksi vakum percobaan. Penyebab kegagalan vakum ekstraksi. Yang pertama, tenaga vakum terlalu rendah. Yang kedua, tekanan negatif dibuat terlalu cepat. Yang ketiga, selaput ketuban melekat. Yang keempat, bagian jalan lahir terjepit. Yang kelima, koordinasi tangan kurang baik. Yang ketujuh, tralsi terlalu cepat. Dan yang kedelapan, cacat alat. Komplikasi vakum ekstraksi. Komplikasi pada ibu, perdarahan akibat trauma jalan lahir, infeksi. Yang kedua, komplikasi pada janin. Ada aberasi dan laserasi kulit kepala, kemudian sefalhematoma akan hilang dalam 3-4 minggu, kemudian nekrosis kulit kepala, adanya perdarahan intrakarnial sangat jarang, kemudian jaundice, kemudian fraktur klavikula dan kerusakan N6 dan 7. Demikian presentasi saya di saat ini. Terima kasih.